Pada kisah kali ini, kita akan mengarungi sebuah cerita yang penuh misteri, petualangan, dan keberanian. Bersiaplah untuk mengikuti cerita tentang pencarian kapal yang tenggelam di tengah samudera. Sebuah kapal yang konon menyimpan harta karun dan rahasia gelap di dalamnya. Sebuah konspirasi kerajaan masa lalu. Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Antoro Safe, dan kali ini kita akan menyimak kisah lengkapnya berikut ini. Pada abad ke-18, sebuah kapal besar bernama Ocean Prize berlayar bawa kargo penuh emas, permata, dan dokumen rahasia dari sebuah kerajaan yang kuat. Kapal ini dipimpin oleh Kapten Alexander Gray, seorang pelaut yang dikenal karena kecerdasannya, namun juga dihantui oleh masa lalu kelamnya. Namun, pada tahun 1750, Ocean Prize menghilang di Samudra Atlantik setelah sebuah badai besar melanda. Legenda mengatakan bahwa kapal itu tidak hanya tenggelam, tetapi juga dikutuk oleh seorang kepala suku yang kapalnya pernah dirampok oleh Kapten Gray. Kutukan itu disebut-sebut sebagai penyebab para awak kapal tidak pernah ditemukan, walaupun laporan dari pelaut lain menyebutkan adanya nyanyian yang aneh yang berasal dari dasar laut di lokasi tenggelamnya kapal tersebut. Legenda ini menarik perhatian tiga petualang. Mereka adalah Ethan Walker, seorang pemburu harta karun yang terkenal dengan keberaniannya, Dr. Sophie Carter, seorang ahli sejarah yang menghabiskan hidupnya mempelajari kapal-kapal yang hilang, dan Maya Rivera, seorang penyelam berpengalaman yang memiliki intuisi tajam. Ketiganya memiliki alasan berbeda untuk terlibat dalam pencarian ini. Ethan melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan bahwa legenda itu benar. Sophie ingin menemukan dokumen rahasia yang dipercaya bisa mengubah sejarah. Sementara itu, Maya hanya ingin menguji batas dirinya dan mengungkap misteri yang telah menghantui dunia penyelam selama bertahun-tahun. Ketiganya mulai perjalanan berdasarkan peta kuno yang ditemukan Ethan dari sebuah pelelangan. Di dalam peta itu, ditunjukkan lokasi yang dipercaya sebagai tempat tenggelamnya kapal Ocean Prize. Perjalanan ini tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga mental. Mereka harus menghadapi badai, medan yang tidak ramah, dan konflik internal yang menguji kekompakan mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan petunjuk aneh. Seekor burung laut membawa serpihan kayu dengan ukiran nama kapal itu. Hal ini membuat mereka yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Setelah berminggu-minggu berlayar, mereka mencapai area yang ditunjukkan oleh peta. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kompas mereka mulai berputar-putar, dan cuaca tiba-tiba berubah menjadi suram. Maya yang bertugas menyelam untuk memeriksa dasar laut, mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bawah. Ketika Maya menyelam, ia menemukan reruntuhan kapal yang tampaknya berasal dari abad ke-18. Di dalam reruntuhan itu, ia menemukan peti kecil yang berisi koin emas dan sebuah gulungan peta tambahan. Namun, ia juga merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah kapal itu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Saat mereka membuka gulungan peta yang baru ditemukan, mereka melihat simbol-simbol aneh dan teks dalam bahasa kuno. Sophie, yang ahli dalam sejarah, menjelaskan bahwa ini adalah teks dari sebuah ritual yang dipercaya dapat mengangkat kutukan. Namun, untuk melakukannya, mereka harus mengikuti serangkaian petunjuk yang membawa mereka lebih dalam ke lokasi kapal yang terkubur di dasar laut. Petunjuk itu mengarahkan mereka ke sebuah gua bawah laut yang gelap dan berliku. Gua ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai mulut lautan dan diyakini sebagai tempat roh para pelaut yang hilang berkumpul. Saat memasuki gua, mereka menghadapi tantangan fisik dan mental, arus bawah laut yang kuat, lorong sempit, dan bayangan yang bergerak, membuat perjalanan mereka semakin menegangkan. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol yang sama seperti pada gulungan peta. Namun, sebelum mereka bisa mempelajari lebih lanjut, mereka dihantui oleh sosok bayangan yang menyerupai Kapten Gray. Sosok itu tampaknya menjaga altar dan menuntut mereka untuk membuktikan keberanian sebelum mereka diizinkan untuk melanjutkan. Ethan, Sophie, dan Maya, mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan ujian yang diberikan. Ethan harus menghadapi ketakutannya terhadap kegagalan. Sophie harus melepaskan keraguannya terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika.
dan Maya harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya untuk melindungi tim. Ketika ujian itu selesai, altar mulai bersinar terang, dan bayangan Kapten Gray menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa lega. Kutukan yang menahan kapal Ocean Prize akhirnya terangkat, dan kapal itu muncul kembali di atas permukaan laut, meskipun dalam keadaan rusak. Di atas kapal yang muncul kembali, mereka menemukan ruang harta karun yang masih utuh. Selain emas dan permata, mereka juga menemukan dokumen rahasia yang mengungkap konspirasi besar di masa lalu. Namun, mereka merencanakan akan menyerahkan sebagian besar harta itu kepada museum, sementara dokumen itu menjadi milik Sophie untuk dipelajari lebih lanjut. Petualangan ini mengubah hidup mereka. Ethan belajar tentang nilai kepercayaan. Sophie menemukan arti dari percaya pada sesuatu di luar logika, dan Maya menemukan keberanian untuk melangkah ke petualangan baru. Lalu konspirasi besar apa yang ada di masa lalu? Ketika Ethan, Sophie, dan Maya menemukan dokumen itu, mereka mengungkap fakta mengejutkan tentang daftar pejabat kerajaan yang terlibat dalam perdagangan manusia dan eksploitasi sumber daya jajahan. Surat-surat yang membuktikan konspirasi untuk menutupi kejahatan dengan membungkam para saksi. Peta-peta rahasia yang menunjukkan lokasi harta karun lainnya yang diperoleh melalui cara-cara ilegal. Dokumen itu juga mengungkap rencana sabotase terhadap Ocean Prize yang diperintahkan oleh salah satu penasihat kerajaan yang takut bahwa rahasia tersebut akan terungkap dan menghancurkan kerajaan. Konspirasi besar ini menunjukkan betapa jauhnya kekuatan kuasa akan bertindak untuk melindungi reputasi dan rahasianya. Penemuan dokumen ini oleh tim petualang tidak hanya mengungkap masa lalu kelam, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa kebenaran, meskipun terkubur lama, akan selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan. Lalu pertanyaannya, dari mana kapal Ocean Prize itu berasal? Dikisahkan asal-muasal kapal Ocean Prize sebagai berikut. Pada abad ke-18, sebuah kerajaan kuat yang dikenal sebagai Kerajaan Aurum menghadapi ancaman besar dari dalam. Kerajaan Aurum adalah sebuah kerajaan kaya raya yang berdiri megah pada masa itu. Kerajaan itu terletak di sebuah wilayah strategis yang menghubungkan jalur perdagangan utama antara kepulauan-kepulauan besar. Aurum dikenal sebagai pusat perdagangan emas, rempah-rempah, dan permata. Kota-kotanya dihiasi dengan menara-menara megah yang mencerminkan kejayaan ekonomi dan budaya mereka. Namun, di balik semua itu, tersembunyi rahasia gelap yang merongrong fondasi kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Alaric III, seorang penguasa cerdik, namun penuh ambisi di masa pemerintahannya. Kerajaan berkembang cepat, tetapi dengan cara-cara yang penuh intrik. Banyak wilayah jajahan dieksploitasi secara brutal untuk memenuhi kekayaan kerajaan, dan hasilnya digunakan untuk membangun istana-istana yang megah, serta menyogok para pejabat tinggi. Namun, kekuasaan Raja Alaric sebenarnya tidak sepenuhnya utuh. Dewan Kerajaan, yang terdiri dari bangsawan dan penasihat, seringkali beroperasi sebagai bayangan kekuasaan. Para bangsawan ini memiliki kekuatan besar, dan sebagian dari mereka terlibat dalam perdagangan gelap, penyelundupan, dan konspirasi untuk memperkaya diri mereka sendiri. Pada masa itu, Kerajaan Aurum juga dikenal sering melancarkan ekspedisi militer untuk merampas kekayaan dari wilayah-wilayah tetangganya. Salah satu ekspedisi tersebut dipimpin oleh Kapten Alexander Gray, yang berhasil membawa pulang harta rampasan dari sebuah pulau terpencil. Namun, pulau itu dihuni oleh sebuah suku kuno yang menjaga artefak suci mereka. Dalam proses pengambilannya, Kapten Gray tanpa sadar menghilangkan nyawa penjaga artefak, seorang kepala suku yang konon memiliki kekuatan mistis. Sebelum ajal menjemput, kepala suku itu mengucapkan kutukan bahwa kerajaan Aurum akan hancur oleh keserakahannya sendiri. Kutukan ini perlahan menjadi kenyataan ketika pemberontakan mulai muncul di negeri jajahan. Ekonomi kerajaan terpuruk akibat penyalahgunaan kekuasaan, dan badai misterius menghantam kapal-kapal yang membawa kekayaan kerajaan, termasuk Ocean Prize. Tentang pribadi Kapten Gray, ia diketahui loyal kepada kerajaan, tetapi di balik itu, ia juga memiliki agenda tersembunyi. Sebelum memimpin Ocean Prize, ia diam-diam menyimpan dendam terhadap kerajaan karena keluarganya dihancurkan oleh para bangsawan yang korup.
Kapten Gray diyakini memiliki rencana untuk menggunakan dokumen rahasia itu sebagai alat tawar-menawar, atau bahkan untuk memeras para pejabat yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Namun, sebelum Kapten Gray bisa melaksanakan rencananya, badai menghantam kapal. Ada spekulasi bahwa badai itu adalah cara supernatural dari kutukan seseorang yang pernah disakiti oleh Kapten Gray. Tetapi beberapa sejarawan dalam cerita percaya bahwa badai tersebut adalah rekayasa dari pihak kerajaan untuk memastikan kapal dan semua isinya tidak pernah ditemukan. Rahasia terbesar kerajaan adalah keberadaan dokumen Aurum, sebuah kumpulan surat-surat rahasia yang mencatat nama-nama bangsawan yang terlibat dalam perdagangan gelap dan eksploitasi sumber daya alam. Rencana untuk membungkam pemberontakan di wilayah jajahan dengan kekerasan brutal. Hubungan rahasia dengan kekuatan asing yang membantu mereka mempertahankan kekuasaan dengan imbalan sebagian kekayaan. Dokumen ini awalnya disimpan di istana, tetapi karena meningkatnya ketegangan di dalam kerajaan, Raja Alaric memerintahkan dokumen itu diangkut ke lokasi yang aman menggunakan kapal Ocean Prize. Namun, kapal itu menghilang sebelum mencapai tujuannya, membawa serta harapan kerajaan untuk menyembunyikan kebenaran. Setelah tenggelamnya Ocean Prize, kerajaan Aurum perlahan runtuh, konflik internal, pemberontakan, dan pengkhianatan menyebabkan keruntuhan ekonomi dan politik. Dalam waktu 50 tahun, setelah insiden kapal tenggelam, kerajaan itu hanya tinggal nama dalam buku sejarah. Namun, legenda tentang kekayaan kerajaan dan misteri dokumen rahasianya tetap hidup, menarik perhatian para petualang, sejarawan, dan pemburu harta karun dari seluruh dunia, termasuk Ethan Walker, Dr. Sophie Carter, dan Maya River. Terima kasih telah menyimak kisah cerita petualangan ini. Nantikan kisah petualangan lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe di channel Antoro Zaif ini. Tuliskan kisah dan cerita kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.